Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Utri Channel. Lemes ya saya, lagi capek ini tapi saya harus mereaksi mengonten video. Ini saya akan menayangkan salah satu video. Saya akan mereaksi video yang di dalam video ini Bapak Profesor Manahem Ali itu ketika ditanya dan menjawab siapa sosok Mufti Batavia gitu. Oke, kita akan lihat bersama-sama ya. Dan kita akan dengar bersama-sama siapa sih sosok Mufti Batavia ini dari pernyataannya Profesor Manahem Ali. Dan kita akan tanggapi belakangan ya. Kita lihat videonya. Habib Usman bin Yahya, apakah betul beliau orang Belanda dan dekat dengan Snowborgerdi? Ini kalau ketemu saya nanti, baik Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya kok abot-abot kabeh gitu. Ya saya harus ngomong apa adanya ya. Cuma ini pelajaran bagi kita. Begini ya. Saya harus mengakui apa adanya. Orang Jawa itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Wes. Jadi jangan dikebiah-uyah ya. Yang baik ikuti, yang tidak baik tinggalkan. Ya. Kalau bicara mengenai siapa itu? Habib Utsman bin Yahya, ya. Apakah betul dia itu bersinergi dengan Snowkhorkhonye? Bukan begitu bahasa lafalnya. Yang betul Snowkhorkhonye. Bukan Snowgrogronya, bukan. Orang Belanda itu huruf G dibaca H, dibaca H. Ya, biasa ilah Jawa nggak apa-apa. Jadi ada surat menyurat antara Snowkhorkhonye dengan Habib Utsman bin Yahya, ada ditulis, dan dokumennya masih ada disimpan di Belanda dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah. Bahkan penelitian riset sudah dilakukan. Bahkan surat bisa dikatakan fatwa Habib Utsman bin Yahya mengenai siapa yang memberontak terhadap pemerintah Belanda, berarti dia telah menyelewengkan syariah. Itu ada dalam tulisan beliau sendiri. Dan itu bisa dibeli kok bukunya. Artinya apa? Memang betul Snowkhorkhonye dekat dengan Habib Utsman bin Yahya. Iya, fakta real. Dan kita harus mengatakan itu apa adanya dan tidak boleh disembunyikan. Supaya apa? Jadi pelajaran generasi kita ke depan. Bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dicontoh. Tapi orang yang baik ya harus dicontoh. Siapapun mereka, apapun alasannya, dari manapun mereka berasal. Kita tidak melihat asal-usulnya. Tapi apakah dia melakukan tindakan yang menyalahi agama atau tidak, yaitu harus dijadikan pelajaran untuk generasi kita. Jadi kalau begitu, Snowkhorkhonye dengan Habib Utsman bin Yahya, apakah satu era dan satu gerakan? Iya, betul. Bahkan dengan adanya Snowkhorkhonye itu sendiri, kemudian Aceh pun jatuh. Semua jatuh. Bahkan waktu saya di Manado, itu ke tempat yang terpelosok sekali, kami naik tempatnya.
Itu padahal zaman sekarang, dulu nggak ada aspal kan, tapi lokasinya naik. Ternyata di situ dimakamkan Kiai Mojo beserta prajurit dan para ulama besar di sekitarnya. Saya nggak bisa itu. Saya meneteskan air mata saat lihat itu. Ingat dulu, jadi ulama-ulama kita dari Jawa semua diboyong oleh Belanda, diasingkan dari orang Jawa sendiri. Dan mereka di sana terasing, ditempatkan di situ dan menikah dengan perempuan-perempuan Minahasa. Jadilah orang-orang Jaton, Jawa Tondano sampai hari ini. Belanda itu kalau mau menghilangkan pemberontakan, satu kuncinya diambil diboyong. Tapi ketika Kiai Mojo masih bergandengan tangan dengan Pangeran Diponegoro, ya akhirnya Belanda punya sikap ini harus dipisah lagi. Kalau enggak ini akan terjadi petaka besar. Maka Pangeran Diponegoro diasingkan lagi ke Makassar dan meninggal di sana. Dan Pangeran Diponegoro bukan dari kalangan, ya jawab sendiri kan, bukan, tapi asli orang Indonesia. Jadi memang kita nggak boleh mengaku yang bukan haknya. Mengaku yang bukan haknya itu nggak boleh dalam Islam. Kita harus mengakui kelebihan orang lain tanpa harus kita caplok dengan bagian dari kita, nggak boleh. Kalau mengambil hak yang bukan haknya, sama persis yang dilakukan oleh iblis melakukan itu, nggak boleh dicontoh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat. Tapi nampaknya panjenengan merenung itu pasti merenung, ya. Karena bahasa yang saya sampaikan ini memang itulah fakta realnya. Fakta realnya begitu. Saya nggak boleh menutupi. Kalau saya menutupi, itu sama dengan saya menyimpan bangkai. Dan suatu saat akan tercium bangkai itu. Maka tidak boleh disimpan. Harus dikubur bangkai itu. Anak-anak kita, generasi ke depan, membutuhkan pelurusan sejarah. Itu yang penting. Jadi agama jangan dimanipulasi. Agama jangan diselewengkan. Itu aja yang penting. Saya kira demikian ya, matur nuwun. Oke ya, barusan adalah jawaban dari Profesor Manahem Ali tentang siapa Mufti Batavia itu dan apa hubungannya dengan Snokhorholnya. Ternyata beliau apa ya? Ya, seorang profesor pasti ngerti tahu, pasti tahu ya sejarah-sejarahnya. Dari pernyataannya beliau menurut saya itu sangat bijak sekali ya. Jadi tidak apa ya, wong Jawa iki ono sing elek ono sing apik ya. Sama aja. Jangan melihat siapa yang ngomong lek wong apik ya dimeloki kan ngono. Jarine Profesor Kiai Menem Ali itu seperti itu. Dan pentingnya lagi tentang sejarah. Pentingnya sejarah itu kita itu harus menjaganya gitu loh. Kenapa kita harus menjaganya? Karena anak cucu kita itu kedepannya itu membutuhkan sejarah-sejarah real dari negara atau Nusantara ini. Gitu. Jadi memang kita harus menjaga ya tentang sejarahnya Indonesia ini, tentang sejarahnya Nusantara ini. Dan kita harus meluruskan pembelokan sejarah di Nusantara ini.
biar enak anak cucu kita itu ndak bingung gitu loh, bahwasanya memang real sejarahnya Nusantara itu seperti ini. Dan beliau juga menceritakan tentang Diponegoro dan juga Kiai Mojo yang ada di mana gitu. Katanya dulu kalau memang ada memberontak itu Belanda itu seperti itu, memang seperti itu pernyataannya Kiai Manahem Ali atau Profesor Manahem Ali. Dan dipertegas lagi bahwasanya Diponegoro itu bukan kalangan dari yang saya dengar ya dari anggota majelis, mungkin majelisan tadi ya, itu ada yang menjawab bukan dari Habib gitu, itu real pribumi Nusantara. Jadi real wong wong ya Nusantara, memang wong Indonesia gitu loh, bukan dari luar Indonesia. Seperti itu katanya Profesor Manahem Ali. Nah, kita itu harus berjuang untuk pelurusan sejarah ya, yang dibelok-belokkan itu. Yang penting sejarah lah gitu loh. Belokan sejarah ini harus diluruskan kembali, karena ini sangat sensitif sekali dan sangat berbahaya untuk anak cucu kita ke depannya. Begitu. Tanggapi video ini dengan bijak ya, dan komen dengan baik di kolom komentar. Jangan rasis katanya. Jangan komen yang buruk, karena kalau komen yang buruk ntar kita disama-samakan. Oke ya, jangan lupa subscribe, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.